Selamat pagi, sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace. Pada saat ini, Majelis Sinode GPIB mempercayakan saya untuk melayani di Jemaat GPIB Marturiah Kuansing di Riau. Sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa di GPIB Jemaat Marturiah Kuansing di Riau mempunyai 2 sektor, dan dari kedua sektor itu mempunyai 2 gedung gereja seperti yang tampak pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami sedang berada di sekitar dari gedung gereja yang berada di sektor Elim. Saya bersama dengan Bapak Penatua Yomerta Elia. Beliau ini adalah seorang perintis di GPIB Jemaat Marturiah Kuansing di Riau. Dan sampai pada saat ini, beliau tetap setia di dalam pelayanannya sebagai presbiter GPIB. Dan puji Tuhan, saat ini beliau bersama dengan saya untuk memberikan semangat kepada Bapak, Ibu, Saudara di dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Penatua Yomerta Elia akan menyampaikan pantun rohani, kiranya boleh menjadi motivasi, memberi semangat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Silakan. Ya. Shalom. Kuantan Singingi, negeri beradat. Letaknya di ujung negeri. Karet dan sawit adalah penghasilannya. Mari, saudara, kita tetap semangat. Alkitab sebagai pedomannya, terus bersyukur dan rajin ibadah. Sahabat GPIB terkasih, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan demikian. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Karena itu, aku ingin supaya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dalam menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Sebab yang pertama dijadikan itu Adam, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Namun, perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop renungan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan tata cara atau petunjuk kepada setiap orang Kristen di dalam beribadah atau berdoa kepada Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-8, Rasul Paulus memberikan petunjuk sebagai tata cara kepada kaum laki-laki supaya senantiasa berdoa dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang layak, dengan cara yang pantas, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi sebuah kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu, di mana ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, maka mereka memiliki kebiasaan untuk mengangkatkan tangan atau menadahkan tangan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kebiasaan orang-orang Yahudi di dalam berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat 8 ini yang menjadi penegasan Rasul Paulus kepada umat Kristen adalah bagaimana ketika seseorang datang beribadah, ketika seseorang datang berdoa kepada Tuhan, maka yang terpenting adalah bagaimana sikap hati yang membebaskan diri, yang membuang segala perselisihan, yang membuang amarah, sehingga hati ini indah di hadapan Tuhan dan berkenan Tuhan menjawab setiap doa, berkenan Tuhan mendengarkan setiap harapan-harapan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada ayat 9 sampai ayat yang ke-15, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat sebagai tata cara kepada para perempuan, agar supaya para perempuan senantiasa hidup sederhana, hidup rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan boleh senantiasa Tuhan berkenan untuk menjawabnya. Rasul Paulus dalam ayat 9 secara khususnya mengingatkan supaya para perempuan senantiasa menjauhkan hidup daripada sikap hidup yang boros. Ini berarti para perempuan diharapkan menjadi perempuan yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup seimbang di hadapan Tuhan, hidup layak di hadapan Tuhan. Doa-doa, ibadah yang dilaksanakan oleh kita sebagai perempuan kiranya boleh menjadi sebuah berkat yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan dan bagi orang di sekitar. Lalu dalam ayat yang ke-15 ada sebuah hak istimewa yang perlu untuk kita syukuri, bahwa para perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, diberkati Tuhan dengan memiliki anak, memiliki keturunan. Nah, ini menjadi sebuah hak istimewa yang patut untuk disyukuri oleh setiap perempuan. Nah, oleh karena itu, biarlah kita semua sebagai perempuan dewasa, perempuan yang diberkati Tuhan, perempuan yang sudah berumah tangga, boleh mengucap syukur karena Tuhan memberkati kita dengan hak istimewa, hak di mana kita boleh melahirkan anak, melahirkan keturunan yang senantiasa kita harusnya mengarahkan mereka untuk senantiasa berdoa, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Perempuan tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetapi perempuan diharapkan oleh firman Tuhan saat ini
supaya juga perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang melayani, yang bekerja di kantoran, boleh senantiasa hidup sederhana. Karena hidup sederhana itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita hidup sederhana, maka sesungguhnya kita telah menjalankan ibadah kita dengan layak dan benar di hadapan Tuhan. Maka percayalah bahwa perempuan yang demikian senantiasa diberkati oleh Tuhan segala doa-doanya. Lalu firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai umat Tuhan, biarlah kita sekalian semakin rindu untuk beribadah, berdoa dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB terkasih, menutup renungan di pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan di pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati akan sahabat GPIB sekalian dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pada pagi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara, untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.